Di webinar ini seperti halnya teman-teman mungkin mengikuti seminar ya offline gitu kan. Izinkan aku mungkin 1 jam ke depan untuk sharing-sharing terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan boleh di-keep dulu ya. Nanti akan ada sesi Q&A sendiri gitu ya. Jadi izinkan aku ya kan nggak mungkin kalau teman-teman ikut seminar offline tiba-tiba ada orang ngisi teman-teman masih mau nanya kan nggak mungkin. Pasti teman-teman tunggu dulu ada sesi tanya jawabnya baru teman-teman nanya seperti itu ya. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir, malam hari ini webinarnya kita rekam ya, sehingga teman-teman juga nanti bisa belajar ulang ya kalau misalnya ada yang ketinggalan seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Silakan disiapkan catatannya, silakan disiapkan kopinya ya. Ya supaya teman-teman bisa belajar malam hari ini dengan semaksimal mungkin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana ngiklan di Instagram Ads yang simple ya dan bikin penjualan atau omset naik ya tanpa harus posting di feed Instagram setiap kita mau ngiklan dan tanpa harus mengalami iklan yang rugi terus-terusan ya. Menarik ya. Jadi gimana ngiklannya simple, terus bikin profit, omsetnya naik, penjualannya naik tanpa harus kita itu mengalami iklan yang rugi terus-terusan nih. Gimana caranya gitu ya. Nah, webinar malam hari ini aku buat untuk teman-teman yang pertama ini aku sebutin. Pertama, sering mengalami boncos ya. Tadi aku lihat di kolom komen banyak teman-teman yang iklannya masih sering rugi. Ya, boncos itu artinya rugi ya. Jadi kalau teman-teman iklannya masih rugi, webinar ini aku buat untuk kalian. Terus yang kedua, teman-teman yang sering nemuin error. Jadi nggak tahu gitu ya, ada error yang bolak-balik terjadi sehingga mengganggu aktivitas teman-teman. Entah ada error A, error B, error C, dan lain-lain ya. Kalau teman-teman sering ngalamin itu, makanya teman-teman cocok banget ikut webinar ini ya. Atau teman-teman di sini ada yang sudah menggunakan agency ya, tapi malah berujung no konversi ya. Kenapa nih Mas? Saya udah bayar agency, udah bayar jasa orang, tapi tetap aja Mas, hasilnya nihil. Kira-kira kenapa ini ya? Terus teman-teman yang capek ngiklan gitu-gitu aja nggak ada perkembangan, nggak maksimal ya. Tadi aku lihat beberapa komen, iya nih Mas, saya pengen iklan tapi nggak maksimal. Ya gimana caranya supaya lebih maksimal gitu ya. Terus selanjutnya, sudah hire. Jadi teman-teman udah punya tim digital marketing. Teman-teman udah punya orang yang bisa ngiklan. Ternyata nggak bisa ngiklan. Malah bikin rugi mulu. Gitu ya. Terus ya, sudah coba macam-macam metode. Jadi teman-teman udah cobain metode A, metode B, metode C. Tetap aja. Ya nggak dapetin hasil yang teman-teman pengenin. Ini kira-kira kenapa sebenarnya? Gitu ya. Terus teman-teman aneh ya, karena setiap mau ngiklan harus posting dulu di feed. Kira-kira ini kenapa ya gitu kan? Karena ada orang ngobrol ke aku, Mas, saya kok ngerasa aneh ya Mas. Kenapa? Karena setiap saya mau ngiklan, saya harus posting dulu di Instagram saya. Kan gak enak Mas sama follower saya. Kelihatan spam banget. Ya, siapa di sini yang ngalamin kayak gitu ya? Terus ini yang masalah yang sering banget terjadi, nggak tahu ketika iklannya rugi harus ngapain, apa yang harus saya ganti, apa yang mesti saya perbaiki. Alhasil kejadiannya malah rugi terus-terusan. Ya, nah kalau teman-teman yang aku sebutin tadi, teman-teman ngalamin salah satu dari barusan, maka teman-teman wajib sekali mengikuti webinar ini sampai selesai karena akan aku bahas A sampai Z-nya. Ya, Mas Zan, saya belum pernah ngiklan, jadi saya belum ngalamin itu semua. Good. Jadi kalau kamu belum ngiklan, justru ini rezeki buat kamu. Kenapa? Kamu bisa belajar dari kesalahannya orang ketika iklan rugi gimana. Sehingga nanti kalau mau ngiklan, nggak usah takut. Oh iya, saya udah pernah ikut webinarnya Mazan, webinarnya SPSO, katanya kalau iklannya rugi lakuin A, B, C. Ya, jadi ini beruntung banget buat kalian. Nah, goalku di webinar malam hari ini adalah ya, aku pengen ngebantu teman-teman di sini menghasilkan sales, menghasilkan omset melalui Instagram Ads ya, dan tentunya menggunakan strategi aku yang udah terbukti nih ya, menghasilkan penjualan selama bertahun-tahun ya, kurang lebih udah mau 5 tahunan dari Instagram Ads ya, tanpa harus posting konten iklan di feed. Jadi caranya malam hari ini aku nggak ngajarin pakai HP, pakai boost post, enggak. Kita akan belajar supaya kita tuh ngiklan ya, itu nggak harus posting dulu di akun IG ya, jadi spam sama followers kita kan nggak enak gitu kan. Terus tanpa harus pusing mikirin konten iklan berjam-jam. Mas, kalau saya mau ngiklan saya bingung Mas, konten iklan saya seperti apa ya. Kita akan bongkar nanti ya, nanti akan aku setel gimana caranya bikin konten iklan itu yang menarik tapi nggak perlu berjam-jam mikirinnya kayak gitu ya. Dan teman-teman nggak perlu khawatir iklannya rugi lagi setelah ikut webinar ini. Kenapa? Karena malam hari ini aku bongkar kupas tuntas sampai ke akar-akarnya sebenarnya rugi iklan kita itu karena apa dan gimana ngatasinnya dan di mana letak kesalahan kalau iklan kita rugi. Ya, menarik kan? Nah, sehingga teman-teman punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal ngurusin bisnisnya teman-teman, belajar hal-hal lain kalau teman-teman bisa Instagram Ads-nya itu bagus dan menghasilkan seperti itu. Ya, teman-teman, ya seperti aku bilang tadi ya, tak
kurang afdol ya kalau aku bisa bilang kalau aku nggak kenalan ya. Jadi sedikit kenalan teman-teman karena di sini banyak juga yang baru kenal sama aku. Perkenalkan, nama aku Muhammad Izan Abdullah. Aku biasa dipanggil Zan, Jan ya. Akhirnya aku bikin nama personal branding aku Zan Abdullah gitu kan. Karena orang Izan, orang susah manggil aku. Mas Iz. Pak Is ya kan susah gitu. Jadi Zan. Jadi kenalin nama aku Zan Abdullah. Ya, siapa aku? Ya, aku orang biasa teman-teman, sama seperti teman-teman semua di sini. Aku waktu itu belajar ngiklan tuh tahun 2019 dan juga pertama kali ngiklan tuh di tahun 2019 ya. Dan aku termasuk orang yang ngabisin ratusan juta rupiah untuk belajar ngiklan ya dari mentor-mentor berpengalaman ya. Bahkan teman-teman aku pernah belajar ngiklan di Facebook Ads, di Instagram Ads ya, atau kita sebutnya sekarang Meta Ads. Ikut kelasnya sampai 65 juta. Ikut kelas sampai 65 juta tuh gila banget teman-teman. Ya aku pernah ikut kelas yang harga segitu untuk apa? Intinya untuk memperdalam gitu. Karena aku tahu ketika aku bisa ngiklan dia itu sangatlah enak banget, skill yang sangat gokil banget. Makanya aku bertahun-tahun mau ganti-ganti produk pun aku tetap bisa karena ilmunya yang aku beli juga dulu mahal ya. Karena aku jiwanya muda, aku juga ngabisin ratusan juta untuk membuat strategi ngiklan yang proven. Ya, jadi kalau teman-teman nih, aku nih udah belajar, tapi habis udah dapat ilmunya, aku mau nyoba-nyoba sendiri ya. Alhasil aku ngabisin ratusan juta juga dan salah satu ilmunya ya akan aku bongkar ke teman-teman semua malam hari ini ya, seperti itu. Ya, aku juga udah ngasilin miliaran dari ads ya, Facebook Ads, Instagram Ads, Meta Ads ya, dan tentunya kalau cuman aku yang baru ngasilin kurang afdol. Nanti aku kasih lihat alumni-alumniku yang bisa ngikutin kayak aku juga ngasilinnya miliaran ya. Nanti kita lihat video-videonya ya. Aku juga mendapatkan ribuan customer melalui Instagram Ads tentunya, ya jelas lah karena kita bisa ngiklan, kita bisa promosi, ya kita bisa dapetin ribuan orang. Dan aku juga penulis 3 buku ya, kalau teman-teman tadi bahkan ada yang komen udah pernah beli buku aku ya. Aku punya buku ada 3 teman-teman. Ada buku 1 miliar dari Facebook Ads, ada 10 cara cari modal, ada buku Meta Ads Optimization. Jadi yang terbaru buku Meta Ads Optimization. Alhamdulillah ya, ini buku aku bahas berdasarkan pengalaman-pengalaman aku ya. Dan aku juga pernah ngisi langsung di kantornya Meta, di kantornya Facebook, langsung di kantor Instagram diundang ya. Dan bisa diundang ke sana itu nggak sembarangan teman-teman. Ada kodenya, ada emailnya, ada invitationnya. Kalau udah masuk sana nggak boleh asal foto gitu ya. Dan aku pernah langsung ngisi di sana, aku ngisi materi di sana ya. Jadi alhamdulillahnya gitu ya. Jadi bukan jadi peserta, jadi pembicara malah di kantor sana. Nanti aku cerita-ceritain ya. Nanti aku kasih unjuk juga di ending-ending webinar video-videonya ya. Dan tadi yang aku bilang ya, kurang afdol sekiranya kalau aku punya ilmu baru aku doang yang berhasil ya. Tapi enggak, ini banyak alumni-alumniku ya dari berbagai macam produk ya, tentunya aku nggak bisa taruh semua testimoni di sini teman-teman ya. Pertama nih ada orang properti, dia ngiklan 1 juta teman-teman, bisa closing 1 unit yang harga 750 juta. Ya, untuk sekelas jualan properti kayak gini udah keren banget. Karena ngiklan cuma 1 juta. Awal ya teman-teman tahu, nanti ini videonya aku setel di ending webinar, nanti aku setelin videonya. Ini kan screenshotan aja nih. Nanti ending webinar aku setel video-videonya, ya. Dia bilang tiba-tiba di workshop offline, Mas Zan, nanti saya mau maju ke panggung. Dia bilang, saya mau kasih testimoni Mas. Saya praktekin ilmunya Mas Zan. Alhamdulillah Mas, kemarin closing 1 unit properti. Wah, maju dia. 1 juta iklannya ya. Tapi sebelumnya rugi iklannya. Tapi begitu pakai strategi aku, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Terus selanjutnya nih ada yang bisnisnya fashion 1,5 miliar dalam 3 bulan. Nanti aku setelin semua video-videonya ini ya. Dan intinya semua orang-orang ini bisa karena gunain strategi aku, dan tentunya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Dan kanan kirinya teman-teman bisa lihat semua ngasilin miliaran ya, seperti yang aku bilang tadi, aku ngasilin miliaran, otomatis yang ngikutin strategiku pun bisa. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena aku juga beli ilmunya dulu ratusan juta. Aku prakteknya bertahun-tahun, berjam-jam ya, sehingga teman-teman kalau ngikutin juga bisa seperti itu ya. Nah terus kalau teman-teman ngiklan ya, pernah ngelihat misalnya aku ngiklan ratusan juta atau pernah ngeliat orang ngiklan ratusan juta, teman-teman gak usah heran, Mas ngiklan segitu kan mendingan buat beli rumah. Ngiklan 400 juta ini by the way, screenshotnya 400 juta, sekarang udah mau 600 juta aku ngiklan ya. Itu baru tahun-tahun inilah, bulan-bulan ini gitu ya. Nah, teman-teman jangan heran ketika ngelihat spending iklan yang gede gini. Kenapa? Karena biasanya orang yang iklan segini itu returnnya atau baliknya itu bisa 2 sampai 3 kali lipat. Maksudnya apa? Kalau kita ngiklan 100.000, kita tuh udah bisa dapat 300-400.000. Ya maksudnya yang beli ya. Ya kalau yang belinya banyak kan otomatis jadi enak tuh. Ya gitu. Dan ini orang-orang seperti ini kalau ngiklan ratusan juta otomatis kita juga dapat duitnya 2 kali sampai 3 kali lipat. Ya sampai sini paham ya. Jadi jangan heran. Ya, dan teman-teman juga nggak akan bisa ngiklan sampai ratusan juta kalau ngiklan 100.000 aja udah rugi.
Nah, menarik nih. Nanti kita bahas lebih dalam lagi, ya. Nah, sedikit cerita. Waktu itu pertama kali produk yang aku mainin di Instagram Ads adalah preset filter foto. Mungkin beberapa di sini ada yang jualan nih, jangan-jangan ya. Tapi ini produk udah nggak ini banget sih. Nah, awalnya pada saat aku jualan preset ini aku jualannya endorse. Mungkin beberapa teman-teman di sini jualannya gitu, endorse, paid promote gitu kan. Tapi ada satu hal yang bikin aku jengkel. Kenapa? Ini kompetitor kok ngiklan mulu. Ini kompetitor gitu ya, kok jalan mulu iklannya, kesel gitu. Atau beberapa di sini ada yang ngalamin seperti itu gitu ya. Karena dari situ akhirnya aku belajar ngiklan. Dan alhamdulillah, pertama kali ngiklan aku habis 50.000 doang. Dari 50.000 aku bisa dapat omset 1 juta rupiah. Jadi yang ngechat banyak, yang beli preset filter foto ke aku banyak. Ya, sampai akhirnya aku ngiklan sampai 7.500.000 per harinya. Ya, jadi sehari itu aku bisa ngiklan sampai 7.500.000. Kenapa? Karena iklannya sudah bagus gitu ya. Makanya kalau di ngiklan nanti kita akan membahas teknik scale up. Jadi ngiklan itu kalau 50.000 udah untung harus dijalanin lagi, dinaikin lagi duitnya. Nanti kita bahas lebih lanjut gitu kan. Nah, ini teman-teman bahkan teman-teman buka Instagram edit fotomu tuh masih ada. Jadi produknya udah 4 tahun 3 tahun yang lalu udah aku nggak mainin. Kenapa Mas? Karena aku pertama bosen, kedua kompetitornya udah banyak. Yang ketiga di Shopee udah banyak yang jual perang harga murah, and then udah nggak naik juga. Alhasil aku ganti produk. Ya teman-teman buka Instagramnya ini banyak bukti-bukti transfer rekening aku. Muhammad Izan Abdullah. Gitu ya. Cuman kalau aku bilang tadi nama aku Muhammad Izan Abdullah tapi dipanggilnya Zan Abdullah seperti itu. Ya teman-teman buka aja lah Instagramnya kepoin. Cuman sekarang udah nggak jalan tapi IG-nya masih ada gitu. Terus tadi aku bilang aku pernah jualan ya, aku pernah diundang ke kantor Meta ini by invitation juga lagi-lagi nggak bisa sembarang orang masuk ya dan limit sekali ya tidak bisa untuk berapa ribu orang dan uniknya kantor Meta itu teman-teman ternyata isinya nggak sampai 1.000 2.000 orang enggak. Ternyata kantornya Instagram di Indonesia, kantornya Facebook di Indonesia atau kita sebutnya Meta sekarang ya kita nggak tahu juga ya. Si Mark ngapain ganti-ganti nama gitu kan. Ya, itu ternyata cuman 26 orang kantornya. Ya, bingung nggak kalian? Masa sih sekelas Facebook, sekelas Instagram, kantornya isinya cuma segitu? Iya. Ya, dan beneran aku datang ke sana tuh ya nggak seramai yang kita bayangin kayak misalnya kantor gede gitu kayak enggak. Ya dia nyewa tower kayak gitu. Ya, tapi intinya nggak bisa sembarang orang bisa masuk. Nah, lanjut. Nah, setelah aku jualan preset filter foto, ya ini videonya nanti ada nih. Ini videonya di ending webinar nanti aku kasih tahu ya. Setelah aku jualan preset filter foto, teman-teman, aku jualan produk fisik. Jadi kalau jualan preset atau filter foto tadi produk digital. Orang transfer, aku cuman kirim link, selesai. Alhasil setelah udah nggak bagus, akhirnya aku jualan produk fisik. Aku nyari produk yang bisa dikirim barangnya, yang di packing, yang ada ongkirnya kalau kita kirim bahasa gitu ya. Alhamdulillah goal juga. Ya, semua karena ngiklan. Jadi kalau ditanya, Mazan jualan pakai TikTok, ini kali TikTok FYP kali gitu, TikTok Shop Keranjang Kuning enggak? Nggak pernah ya, pernah tetapi aku nggak fokus ke sana, tetap masih lebih oke main di Meta Ads untuk aku gitu ya. Dan ini foto-fotonya dan ini lucu deh. Nanti kalau misalnya videonya lucu deh. Ini tim packing aku udah rapi packingannya, aku berantakin lagi. Aku bilang, tim, sorry ya, sorry, kita belum bikin video ya, tolong dirapihin lagi, saya mau foto-foto dulu. Gitu ya sampai aku tiduran kayak gini ya coba aku sambil tiduran gini kayaknya asik gitu akhirnya foto-foto di sini dan ini seru banget dan semua bisa terjual banyak seperti ini karena aku bisa jualan gitu ya ke orang yang nggak kenal maksudnya adalah ngiklan seperti itu ya kalau teman-teman tahu bahkan di Indonesia ada suhunya digital marketing ya namanya Kodeni Santoso aku juga belajar banyak sama beliau nih ya aku tiba-tiba waktu itu beliau ini punya acara workshop teman-teman ya beliau punya acara workshop tiba-tiba aku dikontak sama timnya Mazan kita ada workshop mas, pengen Mazan ngisi materi tentang Facebook, tentang Instagram. Wah, aku speechless banget di situ. Wah, serius nih. Ya, aku diundang ya sama ibaratnya acaranya suhu, acaranya mentor, acaranya guru, dan disuruh ngisi tentang Facebook ya gitu. Agak lumayan speechless karena dipercayain untuk bisa ngisi materi di acara seperti ini gitu. Dan isinya ribuan, nggak ribuan maksudnya, ratusan orang lah. Nanti aku kasih unjuk videonya, teman-teman nanti lihat sendiri. Ini seru banget. Jadi aku banyak video-video nanti di ending-ending webinar yang akan aku setelin ke teman-teman semua kayak gitu. Ya. Nah, terus selanjutnya, kalau teman-teman tahu di Indonesia ada podcast kasih solusi namanya. Tahu di sini podcast kasih solusi? Aku pernah diundang di sana, teman-teman. Ngomongin lagi-lagi tentang Meta Ads. View-nya gede, teman-teman. Sampai 500.000 nih yang aku garisin merah, ya. Dan aku sangat aktif banget konten, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum follow Instagram aku, teman-teman belum follow TikTok aku, YouTube semua silakan dicek ya. Aku aktif banget konten di Instagram ada 200.000 follower, di TikTok ada 200.000 followers juga. Ya, semua ini orang-orang yang alhamdulillah ya mempercayakan follow aku untuk pada belajar
gimana ngiklan di Meta Ads ya. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti belajar. Ya, terus aku juga punya komunitas ya namanya Evi ya. Ini udah berjalan lumayan lama juga dan sudah bertahun-tahun dan ribuan orang. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan dari aku ya supaya tadi teman-teman udah kenalan dan aku juga udah kenalan sehingga sekarang kita masuk ke materi bisa lebih enak lagi kayak gitu ya. Aku nonton Kazan dikasih solusi. Nah, jadi alhamdulillah ya. Jadi kasih solusi itu lumayan viral banget, teman-teman. Oke, kita masuk, teman-teman. Bismillah ya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil yang konsisten, teman-teman ya, actionnya harus konsisten ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Satu-satunya cara supaya action kita konsisten, ya, maksudnya adalah ngiklannya konsisten ya. Teknik ngiklan harus benar dulu ya. Nggak boleh asal-asalan. Jadi alasan aku bisa ngiklan sampai bertahun-tahun ya, udah mau sampai 5 tahun sekarang. Aku tuh ngiklan terus-terusan. Nggak pernah kayak sebulan nggak ngiklan ya. Seminggu pernah lah seminggu ya, tapi sebulan nggak ngiklan nggak pernah. Selalu ngiklan. Kenapa? Karena teknik iklannya benar. Kalau kita pengen dapat penjualan yang konsisten, hasil omsetnya konsisten, maka kita harus ngiklan. Karena dengan kita ngiklan, ya kita bisa ngejangkau orang baru, orang bisa beli produk kita, walaupun orang itu nggak kenal. Ya, jadi kalau teman-teman pengen hasilnya konsisten, maka teknik iklan harus benar. Nah, malam hari ini kita akan benerin tuh, supaya teman-teman teknik iklannya bener, gimana nih caranya, gitu ya. Nah, ini yang akan teman-teman pelajarin pada malam hari ini. Ya, secret number one, kita akan belajar gimana nganalisa iklan Anda secara benar sehingga Anda tahu nih, ini iklan rugi gara-gara apa? Ini iklan untung karena apa? Menarik nggak? Ya, karena kan orang yang tadi aku lihat komen rugi karena nggak tahu ini rugi gara-gara apa ya? Ini untung gara-gara apa? Ya, yang kedua, secret number itu kita akan belajar gimana ngiklan tanpa harus menggunakan boost post. Ya, Mas Zan, berarti kalau saya ngiklan pakai boost post salah Mas? Enggak juga, ya. Nanti aku sedikit cerita tentang orang-orang yang pakai boost post itu mengalami masalah apa. Ya, dan kita akan belajar juga tanpa harus posting dulu di akun setiap mau ngiklan tuh gimana caranya, Mas? Ya, supaya saya itu kalau mau ngiklan ya, supaya nggak harus posting dulu di Instagram gitu, itu gimana sih polanya, caranya, gitu ya. Nah, terus teman-teman, ini adalah hal-hal yang wajib teman-teman siapin. Sebelumnya aku sempat berpikir kayak, apa ya 1 sampai 2 jam yang bisa aku share, tetapi nggak bisa semua hal gitu loh. Kenapa? Karena kalau semua hal aku share di sejam 2 jam ini nggak cukup. Ya salah satunya nyiapin kayak gini. Ya tapi 2 hal barusan tadi itu lebih penting untuk disiapin. Gitu ya. 2 hal tadi lebih penting untuk disiapin. Kenapa? Karena itu lebih apa ya, banyak orang yang aku mikirnya tuh kayak ini yang lebih utama ya. Atau kalau teman-teman lihat, Mazan ngomongnya cepet banget nih. Iya, karena sejam 2 jam aku harus make sure semua ilmu ini tersampaikan. Semua ilmu ini tersampaikan seperti itu. Ya, teman-teman. Kita bahas dulu tentang produk ya. Kita bahas dulu tentang produk gitu. Pertama, ini adalah produk dilarang ya, yang untuk kalian iklanin di Instagram Ads ya, atau bisa dibilang 99% kalau teman-teman yang aku sebutin di bawah ini teman-teman nggak punya produknya, insya Allah bisa. Ya, pertama, rokok atau tembakau itu teman-teman nggak bisa ngiklanin. Ya, Mas Dan, saya punya warung, saya jualan rokok, bisa nggak pakai ads? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kedua, judi online ya. Cuman walaupun kalau kita lihat apa namanya, kalau kita lihat judi online itu ada apa ya, iklannya lewat, itu aku nggak tahu. Kayaknya dia mengelabui sistem atau gimana, aku nggak tahu ya. Sistem MLM ya. Kalau kalian di sini ada pemain network marketing, sistem MLM kamu nggak bisa diiklanin. Tapi kalau kamu bikin seminar itu bisa. Kalau kamu jualin produk-produk MLM kamu itu bisa. Ya, senjata atau airsoft gun ya. Aku suka main airsoft tuh, tembak-tembakan atau paintball, kalau teman-teman pernah denger, itu nggak bisa untuk diiklanin ya. Terus produk 18 plus itu nggak bisa. Oke. Vape atau rokok elektrik itu nggak bisa ya. Alkohol, minuman keras ya, apa itu segala macam nggak bisa. Pinjaman online, isu sosial politik kecuali dengan syarat. Ini bisa aku bilang kalau teman-teman lihat pernah kena iklannya presiden, pernah iklannya caleg kena ya, itu mereka bisa ngiklan karena dia ada syarat tertentunya untuk bisa jalanin iklan. Nah, teman-teman, presiden ya, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, mereka semua ngiklan, teman-teman. Di Instagram Ads maupun di Facebook ya. Mereka ngiklan. Ya, kenapa? Karena iklan itu tujuan sejatinya adalah untuk mempromosikan apapun yang ingin kita promosikan, seperti itu. Ya. Nah, terus kita ngomong berapa sih budget yang efektif, Mas Dan? Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih. Sebenarnya kalau kita ngiklan di Instagram Ads, budget yang efektif berapa? Aku selalu bilang kayak gini, sebenarnya berapapun budgetnya, ya, akan efektif-efektif aja kalau teknik ngiklannya benar. Tapi berapapun budget kalian, kalau ngiklannya salah, hasilnya salah. Mau ngiklan 5 miliar kek, mau ngiklan 1 miliar kek, mau ngiklan 600 juta kek, mau ngiklannya cuma 1 juta, kalau ngiklannya benar akan benar. Kalau teknik ngiklannya salah, mau ngiklan 1 miliar, 2 miliar, salah-salah gitu.
ya. Makanya malam hari ini kita akan benerin gimana sebenarnya teknik iklan yang benar sehingga duit yang kita keluarin nggak cuman kita bakar, tapi dia ngasilin duit. Kita ngeluarin duit dapat duit. Gimana caranya? Gitu ya. Cuman intinya adalah teman-teman mesti paham semua balik lagi ke ilmu, semua balik lagi ke tekniknya. Ya, tetapi buat yang baru mulai nggak apa-apa, mulai dari yang kecil dulu. Kayak aku jualan preset, ya pertama kali ngiklan berapa? 50.000. Jadi buat yang baru mulai nggak apa-apa, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu ya. Jadi nggak harus yang gede-gede dulu. Aku juga bisnis teman-teman, aku juga jualan, aku juga mulai semua dari nol. Aku tahu bagaimana kita harus meminimalisir resiko dalam kita berbisnis. Aku tahu. Ya kita mulai dari yang kecil dulu, nggak harus langsung 500 juta, ya nggak harus seperti itu. Ya, terus di siapa di sini yang belum punya produk atau posisinya ngeriselin produk orang, ya bisa banget. Ya kalau yang belum punya produk kenalan di sini, ya banyak teman-teman atau di grup kenalannya. Atau yang reseller produk orang, minta konten iklan sama owner. Bilang sama owner, owner saya malam hari ini ikut webinarnya Mazan nih. Ya katanya kalau ngiklan harus punya konten iklan, video atau foto. Siapin dong owner. Nah, tinggal bilang kayak gitu. Jadi bisa-bisa aja. Ya. Terus siapa di sini yang ngalamin iklan error? Ya, udah di top up, iklan gak jalan. Ya, udah gitu ada tulisan anggaran dibatasi, ya anggaran limit dan lain-lain. Nah, itu biasanya iklan pakai Buspos. Buspos itu teman-teman, kalian ngiklan, tetapi kalian lewat postingan. Jadi kalian posting tiba-tiba ada tulisan promosikan postingan. Ini sedikit cerita. Jadi ada orang ngobrol private one on one sama aku. Jadi aku punya program konsultasi one on one selama 1 jam ngobrol sama aku ngomongin masalah. Aku udah kayak dokter di situ. Ya. Tiba-tiba dia datang, Mas Zan, saya ini udah ngiklan sampai 6 tahun, selalu pakai Buspos. Ya, jadi lewat HP aja dia ngiklan. Tapi entah kenapa Mas, 3 bulan terakhir ini omset kita turun. Saya nggak tahu nih iklan kenapa jelek gitu. Aku tanya, ngiklannya gimana Pak? Boleh share screen nggak? Oh, saya iklan pakai Buspos Mas, pakai HP. Nah, aku bilang. Jadi terus singkat cerita, aku ceritain Pak, Buspos itu memang begini Pak, dia banyak error-error dan dia kalau iklannya rugi kita nggak tahu apa yang mesti kita perbaiki Pak. Aku bilang, solusinya apa Mas Zan? Solusinya Bapak ngiklan pakai Ads Manager. Ya, alhamdulillahnya setelah dia ngiklan pakai Ads Manager teman-teman, dia langsung ya bisa ROAS-nya sampai 13 kali. Jadi dia ngiklan 1 juta, omsetnya 13 juta. Ya, alhamdulillah. Jadi Buspos itu benang merahnya nggak salah karena beberapa aku temuin orang iklannya bagus pakai Buspos, ya. Tapi yang aku rekomendasi sama teman-teman sedia payung sebelum hujan. Jangan seperti bapak-bapak barusan yang aku ceritain, ya dia udah omsetnya turun baru mau belanja. Kan sayang. Jadi teman-teman yang pakai Buspos jalan-jalan, tapi malam hari ini ngiklan pakai Ads Manager dijalanin juga. Seperti itu. Ya, supaya teman-teman punya 2 tempat. Oke. Nah, kita masuk ke secret number 1 ya. Bagaimana sih nganalisa iklan kita yang sudah running gitu ya. Pertama, kalau kita mau ngebaca data iklan kita harus make sure dulu apakah iklannya udah spending atau belum. Kayak teman-teman bayangin gini. Teman-teman ngisi bensin, pastikan orang pom bensinnya bilang, "Kita mulai dari nol ya, Pak." Set dia pencet mulai 1.000, 2.000, 3.000 ya, ya kan? Nah, dalam iklan, dalam kita ngiklan juga seperti itu. Ada angka spendingnya ya yang bisa kita lihat. Yang kedua, chatnya udah masuk atau belum? Orderannya udah ada atau belum? Itu kita bisa lihat juga. Ya kan? Kualitas chat yang masuk bagus atau enggak? Kita mesti lihat juga. Ya, jadi kalau kita mau analisa iklan kita, ya pastiin dulu iklannya udah jalan. Ya gimana apa yang mau dianalisa kalau iklan aja masih nol? Ya, Instagram aja belum nyedot tuh iklan kita, apa yang mau dibaca kayak gitu ya. Terus cara mendeteksi iklan yang bagus teman-teman. Nah ini menarik teman-teman ya, menarik gini, banyak orang ternyata gitu ya itu tidak tahu iklan bagus atau enggak tuh kayak gimana ya. Jadi teman-teman jangan salah, Mazan beginian aja dibahas gitu. Banyak orang itu nggak tahu. Ada yang suka ngobrol sama aku tiba-tiba nge-DM, Mazan saya ngiklan 1 juta, untungnya 3 juta, bagus atau enggak? Ternyata orang nggak tahu ngedeteksi iklan ini bagus atau enggak tuh gimana. Ya, pertama, cara melihat iklan kalian bagus atau enggak. Nih buat yang udah ngiklan ataupun yang belum, terutama yang belum ngiklan. Ya, kalau kamu nanti ngiklan, ya deteksi yang pertama iklan itu bagus atau enggak, kualitas leadnya bagus. Maksudnya apa Mas kualitas lead bagus ya? WhatsApp yang masuk ke kalian cicat-cicat nanya, minta testimoni, minta foto barang. Kalau yang properti sampai survei, sampai call. Yang umroh sampai ke kantor, sampai video call, sampai DP dulu dan lain-lain. Itu ada kualitas lead yang bagus. Ya. Jadi kalau teman-teman ngiklan sebelumnya ya, terus udah dapat lead yang bagus tapi Mas, saya ini udah dapat customer yang cicat-cicat tapi nggak closing. Nah, ini ngiklan itu adalah ilmu datengin orang.
Orang kalau sudah datang perlu diapain? Di closingin. Makanya kalau teman-teman ke mall, ada orang sales yang di pinggir jalan, ya, yang di pinggir mobil-mobil atau motor-motor, suka ngajak ngobrol. Untuk nge-closingin, itu orang sales. Dalam iklan juga sama. Orang udah datang ke toko kalian, kalian nggak bisa yakinin orang untuk bisa closing. Makanya ilmu ngiklan, ilmu nge-closingin satu paket. Satu paket harus bisa. Ya, kalian bayangin kalian punya toko, datang 10 orang masuk ke toko kalian. Dia nanya-nanya, oke, kalau dia nanya, kalian bisa jawab, ini berapa harganya, sekian. Ini bahannya apa, kayak gini. Oke. Tapi begitu dia nggak yakin, saya nggak yakin mau beli produk kamu, ya, kayaknya saya nggak percaya. Oh ya udah, nggak usah beli, pergi aja sana. Hah? Kok jadi orang sales kayak gitu? Harusnya apa? Oh, kenapa Pak nggak yakin Pak? Ini testimoni kita Pak. Ayo Pak, ya kalau Bapak order hari ini kita kasih special price deh Pak. Harusnya gitu. Makanya ilmu ngiklan, ilmu closingin satu paket. Orang jago ngiklan nggak bisa closingin orang, Amsyong. Nggak bisa. Ya, karena kita main traffic namanya. Kita datengin orang. Kalau orangnya udah datang nggak bisa closingin, Amsyong. Ya, yang kedua, closingan banyak. Wah, kalau kalian ngiklan closingannya banyak, itu berarti bagus, ya. Selanjutnya, budget kecil dan pas dihitung profit. Wah, jangan sampai ngiklan untung, ya. Terus ternyata pas dihitung profitnya kecil. Ya, jadi pastiin juga profit yang didapat wajar. Maksudnya apa? Kita ngiklan 1 juta nih, pas dihitung untungnya cuma 20.000. Itu bukan iklan yang bagus. Walaupun dia untung, karena untungnya harus wajar. Yang wajar di berapa kira-kira? Nah, ini ternyata banyak orang juga nggak tahu. Menurut aku yang wajar adalah yang menurut kalian tuh oke lah. Contoh, kalau menurut aku nih, ngiklan 500.000, aku dapat untung 250.000, menurut aku udah oke. Karena aku udah untung 50%. Kalau aku ngiklannya 500.000, untung aku cuma 50.000, menurut aku itu nggak bagus. Ya, teman-teman bisa pahami ya. Jadi kalau kita untung sekian, menurut kalian oke nggak gitu? Kalau selama masih wajar, menurut kalian masih wajar, hajar. Berarti itu bagus iklan kalian. Kayak gitu. Ya. Terus, jika sudah bagus, fokus ke scale. Ini yang banyak orang salah. Pahamin di sini. Mereka berpikir bahwa ketika kita ngiklan, setting tinggal. Teman-teman, scaling ini adalah konsep di mana kita itu ngiklan, kita itu kayak bisnis ya. Bisnis modelnya Instagram, bisnis modelnya Meta atau Facebook maupun Instagram itu ads. Ngiklan itu bisnisnya mereka. Mereka itu kalau kita bayar 100.000, mereka itu akan kasih kita 10 orang, anggap aja. Mau kamu tinggal tuh iklan sampai setahun, nggak bakal tiba-tiba ya yang beli jadi 1.000 orang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu bayar 100.000 satu hari, yang biasa 10 orang beli, tiba-tiba jadi 1.000 sehari, nggak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Inilah yang disebut dengan scale. Ya, seolah-olah Instagram bilang ke kita. Instagram bilang ke aku, Mazan, kalau Mazan bayar kita 100.000, kita kasih 10 orang beli ke tempatnya Mazan. Tapi kalau Mazan kasih kita 2 kali lipat ya 200.000, kita kasih orang 2 kali lipat. Mazan kasih kita 10 kali lipat, kita kasih orang beli di tempatnya Mazan 10 kali lipat juga. Itu yang disebut namanya scale. Makanya ngiklan, kalau udah untung kita ngiklan 100.000, naikin. Jadi 200.000, jadi 300.000, sejuta, 2 juta, 3 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta, itu yang aku lakuin. Jadi jangan heran, ngiklan 5 miliar, ngiklan 2 miliar, nggak usah heran. Karena kita lagi berbisnis sama Instagram. Yang dimana Instagram bilang, kamu kita kasih sekian, ya kamu juga kasih kita sekian dong. Gitu, ya. Dan dimana kita iklan untuk nge-scale ini ada tekniknya, ada indikatornya. Jangan mentang-mentang aku bilang naikin budgetnya, ya habis webinar dinaikin, ya gitu. Ada tekniknya. Ya, yang dimana aku pengen kasih tahu teman-teman, ngiklan itu nggak cuma setting-setting tinggal, tapi kita mesti seriusin. Karena di sini kita nyari sales, kita nyari omset, kita nyari penjualan, ya. Jadi mesti diseriusin. Ya karena bisnis kalau nggak ada penjualannya apa? Dari mana duitnya? Gitu kan? Nah, ini adalah namanya dashboard ads manager. Nah, ini contoh iklan yang bagus. Ya, nanti akan aku kasih tahu nih gimana caranya supaya teman-teman ngiklannya ke sini. Ya, yaitu ngiklan menggunakan dashboard ads manager. Seperti itu. Ya. Terus, Mas, kalau tadi kan iklan yang bagus tuh. Kalau iklan yang jelek, Mas, yang buruk tuh gimana? Chatnya begitu banyak namun kualitas jelek. Sedikit cerita, ada orang ngobrol lagi nih, private konsultasi one on one sama aku, gitu ya. Jadi aku nih kayak dokter sebenarnya ya. Ada orang yang tiba-tiba ngobrol sama aku gitu kan, sejam dia ngobrolin masalah dia. Nah, ini nggak masalah sebenarnya, dia lagi pengen maksimalin iklan dia. Mas Zan, saya ini ngiklan sehari itu yang ngechat bisa 20 orang. Ya kan? Terus yang closing berapa katanya? Dari 20 paling yang closing cuma satu, Mas. Hah? Satu? Aku bilang.
Jelek dong aku bilang. Oh enggak mas. Dari satu orang yang closing tadi, itu dia bisa transfer 600.000, ya kan? Bisa ada yang angkanya 2 juta. Ternyata produk yang dijual custom. Udah gitu mas, kata dia. Ini satu orang yang closing ngajak teman-temannya karena produknya custom. Ternyata mainnya dia di spesifik market sekali. Yang dimana ternyata komunitas mainnya. Dia ajak teman-teman komunitasnya beli di dia katanya. Dan omsetnya kalau nggak salah udah 100 juta per bulan tuh. Ya. Jadi ternyata teman-teman harus paham dua konsep iklan jelek, iklan buruk ini. Kenapa? Sehingga teman-teman tahu. Karena kalau kasusnya kayak tadi itu masuknya bagus. Kenapa? Pastikan profitnya wajar ya wajar. Chatnya banyak, closing satu tapi wow gitu. Kayak iklan properti mas. Yang ngechat saya 10, yang closing cuma satu. Nilainya berapa? 1M. Ya bagus itu maksudnya. Ya. Tetapi kalau teman-teman ngiklan, dapat kualitas chatnya 20 orang yang ngechat. Tapi kok read semua ya mas. Tapi kok nggak ada satupun yang nanya-nanya ya mas. Ada sih mas yang ngechat tapi kok pada minta ongkirnya gratis ya mas, pada minta diskon, itu buruk. Ya. Dan ini semua masalahnya nggak jauh-jauh tuh, konten iklan udah paling utama. Ya. Terus spendnya besar tapi nggak ada closingan. Ya, jadi teman-teman udah ngiklan, udah bayar rugi, itu iklan yang buruk. Ya, teman-teman ngiklan masih boncos sampai detik ini, masih rugi sampai detik ini, ya ikut webinar ini sampai selesai. Ya, insya Allah kelar webinar kebuka pikirannya. Oh iya iya, iya saya paham kenapa iklan saya rugi. Insya Allah teman-teman dapat aha momennya gitu. Ya terus teman-teman ngalamin spend udah ada, udah closing tapi tetap nggak nutup, itu buruk. Teman-teman, ngiklan itu sejatinya dia untung dan menguntungkan ini. Teman-teman ngiklan 1 juta, closing 10 piece. Wah, saya iklan bagus mas, yang beli banyak. Untungnya berapa? 20.000, jelek. Buruk. Ya, jadi teman-teman harus tahu tuh. Ya, jadi walaupun kita udah closing, tapi tetap iklannya itu nggak masuk gitu ya, atau bahkan malah nggak nutup, itu buruk. Itu buruk. Seperti itu. Ya, nah ini contoh iklan yang buruk nih. Total spend 109.000, tapi di sini tidak ada data menunjukkan bahwa sekian orang beli, sekian orang beli, sekian orang check out, itu nggak ada di sini. Ya, nah sekarang ini kita bahas bab analisa iklan. Ini yang aku maksud yang barusan. Jadi teman-teman insya Allah dengerin ini, bab yang satu ini penting banget. Ya, kenapa iklan teman-teman nanti rugi itu gara-gara apa dan gimana cara analisanya. Kemarin di workshop offline, ya materi pertama yang aku sampaikan adalah tentang mindset, tentang fundamental. Ya, aku bilang sama teman-teman semua peserta, teman-teman seperti ini, ketika kita ngiklan di Instagram Ads, ketika kita ngiklan di Meta Ads, kita itu ngiklan ke human. Kita ngiklan ke manusia, ya. Yang namanya manusia, teman-teman, manusia bisa berpikir. Manusia akan klik konten iklan yang menarik buat mereka. Ya, manusia akan beli barang kalau mereka butuh. Manusia akan beli sesuatu yang memang mereka ngira harganya masuk, ya. Penawarannya oke, semuanya oke, gitu ya. Jadi ketika ngiklan teman-teman harus paham, kita jualan ke manusia. Ya, soalnya aku sering nemuin. Oke, ayo upload konten iklannya. Mana kontennya? Nih ada nih video nih, pasang aja nih kayaknya. Tuh pakai yang gambar itu aja tuh kayaknya bagus deh kayaknya. Jadi dia nggak bener-bener mikirin ini konten kalau dilihat orang, orang mau klik nggak? Orang kalau kita jualin harga sekian, masuk akal nggak ya? Udah riset kompetitor belum? Ya. Jadi kalau kita punya mindset, berpikir bahwa oke, kita jualan ke manusia ya, oke berarti kontennya yang bagus kayak gini ya. Tapi kalau foto kayak gini, terus tulisannya gini kayaknya masih kurang oke ya. Kayaknya kita harus benerin lagi deh. Kan soalnya manusia yang kita mau target, manusia ini dalam bahasa digital marketingnya adalah target market. Ya, customer ya. Teman-teman harus mesti tahu customer teman-teman itu suka klik iklan yang kayak gimana. Teman-teman sekarang coba berpikir, coba diingat-ingat, teman-teman kena iklan, ya. Teman-teman kena iklan nggak menarik nih buat kalian. Kalian klik nggak? Enggak. Kalian kena iklan, contoh nih, aku tiba-tiba kena iklan misalnya mobil. Ah, nggak menarik lah mobil buat aku, ngapain? Skip. Terus tiba-tiba ada iklan lagi lewat di bawah aku, punya asam lambung, semprot 1 kali, asam lambung hilang lega. Ah, aku punya asam lambung nih, punya GERD gitu misalnya. Aku langsung klik tuh. Ya memang posisinya sekarang aku suka GERD tuh, ya. Aku klik langsung. Kenapa? Karena aku manusia yang kena iklan tersebut dan konten yang ngena ke aku. Karena aku punya masalah tersebut. Sampai sini paham ya? Jadi ketika teman-teman mau ngiklannya bagus, nggak mau rugi, pikirin manusia. Orang tuh punya rasa orang tuh. Orang akan klik kalau mereka butuh. Orang nggak akan klik kalau mereka nggak suka konten.
Semoga paham ya. Itu materi di workshop offline pertama kali yang aku sampaikan. Kita nggak belajar teknik kayak gimana. Kita pikirin yuk manusianya, target market kaliannya, customernya, itu butuh yang kayak gimana. Apa masalah mereka ya. Makanya sampai kalau teman-teman suka lihat ya artis-artis ya atau brand-brand gede, konten iklannya pakai artis. Ya, kenapa? Karena customernya mereka itu suka artis yang ini. Ya kan? Artis followersnya dia, customer dia suka, sehingga orang dia bisa klik, sehingga orang klik iklannya. Ya semoga kebayang sampai sini ya. Intinya pahamin manusia, dalemin. Oke, konten iklan yang bagus seperti ini. Saya harus membuat seperti ini. Makanya nanti di ending webinar akan aku sedikit spill ya gimana caranya bikin konten iklan. Karena itu kunci utama ya, pintunya di situ dulu. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita bahas bab analisa. Ya, jadi di mana ketika teman-teman iklannya rugi, ini nih yang bikin rugi di sini nih. Ya, itu kan yang jadi pertanyaan kalian. Jadi analoginya simpel gini loh, teman. Ketika iklan kita itu rugi, sebenarnya kita tuh kayak lagi punya rumah kita bocor. Kalau rumah kita bocor, berarti kan otomatis kita ketetesan nih. Tak, 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 ya nggak? Air masuk. Tak. Hari pertama bocor, hari kedua bocor lagi. Tak. Karena kalian nggak pernah naik ke atas genteng untuk ngecek. Ini genteng saya bagian mana yang bocor. Gitu. Mau sampai sebulan pun, ya namanya bocor akan tetap bocor. Nggak mungkin tuh bocor tiba-tiba ada yang nambelin. Siapa yang nambelin? Burung. Ya, sama halnya dengan iklan. Iklan kalau udah rugi, tidak ngasilin, kagak mungkin tiba-tiba sebulan jadi untung. Harus dibaca. Nah, ini berikut adalah rincian analisa iklan. Indikator, matriks, ukuran, parameter lah bahasanya. Untuk kita bisa ngecek sebenarnya kalau iklan kita salah tuh dari mananya. Pertama, ada CTR. CTR ini kita bisa ngelihat konten iklan kita tuh bagus atau enggak. Nah, jadi kalau kita ngiklan, kita tuh bisa tahu ini konten bagus atau enggak. Ya. Yang kedua, amount spend, duit yang kita bayar ke Meta. Itu kita bisa lihat berapa angkanya duit yang udah kita bayarin. Ya. Outbound klik, seberapa banyak yang klik iklan kita, itu kita bisa tahu. Ya, iklan kita diklik berapa orang. Asik nggak? Ya, konten view, berapa banyak yang lihat isi landing page kita. Itu kita bisa baca semua tuh. Ya, jadi kalau misalnya kita ngiklan ya, ada landing page tuh kayak website. Ya, cuman bedanya kalau landing page fokus biasa satu produk. Misalnya kita jualan 10 batik gitu kan, tapi batiknya beda-beda nih, ya kan? Ada kita jualan batik, kacamata, nggak bisa tuh satu website. Ya, website bisa, tapi kalau landing page fokus satu produk. Ya, kayak penawaran gitu kan. Add payment info, berapa banyak yang udah ngisi form? Kita bisa baca juga tuh. Ya, jadi berapa orang sih yang udah mau ngisi form orderan dari iklan kita? Sama yang terakhir add to cart, orang yang udah order berapa orang? Teman-teman bayangin, teman-teman punya semua data ini. Sebenarnya gini loh analoginya. Ketika kita ngiklan ke Instagram, nih Instagram saya kasih duit 1 juta, silakan kamu iklanin barang saya, iya kan? Kalau iklannya udah mati atau iklan lagi jalan, Instagram itu ngasih data ke kita. Iklan kamu rugi, iklan kamu untung, dia tuh ngasih data. Nah, masalah orang kagak bisa baca Instagram tuh, datanya Instagram kalian nggak bisa baca. Nah, ini yang mesti kalian pahamin, ya. Kita bahas nih satu persatu. Pertama, cara ngebaca konten bagus atau tidak, nanti di dashboard iklan, itu akan muncul angka persennya. Pertama, CTR. Kalau teman-teman ngiklan, CTR di bawah 1% tuh jelek. Ya, udah mulai kebayang? Oh, berarti kalau ngiklan itu dilihat ya kontennya bagus atau enggak dari CTR. Iya. Kalau CTR di atas 1% berarti bagus. Nah, mulai kebayang sampai sini? Ya, mulai kebayang. Jadi kita bisa baca semua ini. Ya. Makanya ketika Mazan, kok CTR saya 0,0,1, itu buruk banget itu. Ya, tetapi ingat untuk analisa iklan tadi harus udah spending dulu iklannya. Kedua, outbound klik. Ya. Iklan kita itu, yang klik berapa orang tuh kita punya datanya tuh. Asik nggak? Yang klik 10 orang, 20 orang. Mazan, iklan saya yang klik ada 100 mas, kok nggak ada yang beli. Nah, jangan-jangan konten kamu clickbait doang tuh. Jangan-jangan ada yang salah tuh sama iklan kamu tuh. Nah, gitu kan. Konten view, berapa banyak yang lihat isi landing page kita tuh. Kita bisa lihat tuh. Ada 100 orang. Jadi yang klik iklan kita 100, yang baca ada 50. Mazan, ini ada 50 orang udah baca penjelasan kita tentang landing page nih, tentang produk-produk kita. Jadi landing page tuh isinya testimoni, gitu ya. Isinya tentang produk kita, isinya tentang apa. Udah baca, tapi kok nggak ada yang beli mas, nggak ada yang WA. Nah, jangan-jangan harganya kemahalan, ya atau apa, gitu kan. Add payment info. Berapa banyak tuh kalau teman-teman suka ngeliat kalau beli sesuatu, add payment info. Jadi orang udah klik. Tinggal isi form doang, tapi nggak jadi. Ya, kesel juga nih pada orang tinggal isi form, beli nggak jadi ya.
Gitu. Ya, mungkin ada hal-hal lain ya. Add to cart, berapa banyak yang beli produk kita bisa tahu angkanya. Oke, gini intinya. Apa? Pada saat kita ngiklan, kita punya semua alurnya. Kita nih pegang data customer. Kita nih pegang hasil data dari iklan. Kalau kita rumahnya bocor, genteng kita bocor, kita naik ke atas genteng, Mazan, saya di atas genteng nih. Oke. Ternyata Mazan yang bocor bukan di atas kepalanya tadi, Mas. Yang bocor di bagian depan pintu, Mas. Yang bikin bocor sampai ke belakang. Kalau di iklan, Mazan, saya udah analisa iklan saya, Mas. Ternyata, Mas, ya, itu yang bikin rugi konten iklan saya, Mas. CTR-nya di bawah 1%. Nah, jadi jangan menyimpulkan kayaknya harganya kemahalan nih. Ya nggak bisa. Mesti baca data. Nah, saat tadi kita cerita kemarin tuh kayak gini. Ya. Ada orang di workshop itu ya tiba-tiba datengin aku, nanya ke aku, Mazan, ya kan, offline nih offline. Kalau misalnya saya ngiklan pulang dari sini masih boncos gimana gitu. Tapi posisinya aku baru jelasin Bapak yang barusan. Loh, kan tinggal dibaca datanya. Iklan bagian mana yang bikin kamu rugi gitu. Ya kan? Aku langsung gituin tuh. Tapi Mas, kalau rugi lagi lo dibaca. Kamu pada saat ngiklan, apakah kontennya, apakah landing page-nya, apakah harganya, atau bahkan closing customer service kamunya. Ya jangan-jangan customer service kamu nih nggak bisa balesin chat, nggak bisa closingin orang, gitu ya. Jadi dibaca datanya. Ya, mulai kebayang ya. Jadi jangan-jangan iklan kamu nih yang klik banyak, tapi nggak ada yang beli. Jangan-jangan kontennya terlalu clickbait, harganya kemahalan. Ya, ingat manusia. Manusia kalau ngeliat harganya mahal, ya mereka nggak jadi beli. Kalian misalnya jualan barang harga 1 juta ke orang yang punya gaji cuma 2 juta per bulan, mau beli nggak dia kira-kira? Ya, buat hidup aja udah susah gitu kan. Ya, jadi kita harus mikirin manusianya gitu. Ya, jadi iklan jelek ternyata pas dicek CTR di bawah 1%, maka lakukan ganti konten ya. Iklan jelek pas dicek yang kliknya banyak tapi nggak ada yang konversi, berarti landing page-nya, harganya, mungkin testimoninya kurang ya kan. Konversi udah banyak nggak, closing rate-nya kecil, berarti customer service-nya mungkin gitu kan. Yang klik beli sekarang banyak tapi nggak pada ngisi form, jangan-jangan formnya kepanjangan gitu ya. Jadi semua halnya jelas. Ya, semoga sampai sini paham nih, dapat nih intinya. Jadi kalau nanti abis ini ngiklan lagi atau yang belum ngiklan nanti mau ngiklan, ini bab paling penting dalam ngiklan. Ya, perhatiin kontennya. Makanya ngiklan jangan main-main. Kita ngeluarin duit, guys. Ya, jangan asal lempar-lempar konten, ya mentang-mentang endorse, tapi endorse-nya dilihat dulu. Ya endorse jangan-jangan, halo guys, hari ini aku mau pergi ke acara. Oh iya, aku pakai ini dulu, kayak nggak ada ininya gitu. Nah, iklan nanti kita bahas. Nanti di ending webinar aku style ya, aku kasih spill. Nih, bikin konten iklan kayak gini. Yang menarik, yang bagus. Gitu kan? Lanjut. Secret number 2, gimana ngiklan tanpa harus boost post, Mas? Ya, dan harus posting dulu setiap mau ngiklan tuh gimana caranya supaya kita tuh ya nggak mestilah posting di IG kita gitu kan, kayak gimana gitu kan. Masa setiap mau ngiklan posting dulu, posting dulu. Ya kayak gitu. Dan ini lumayan teknikal teman-teman. Nanti teman-teman bisa nonton rekamannya. Secretnya cuma 2. Pertama kita bikin business manager namanya. Yang kedua bikin akun iklan. Ya, bikin 2, bikin akun iklan. Ya, ini lumayan teknikal, cuman caranya gampang. Cuman ini karena waktu kita mepet sejam 2 jam ini, aku harus nyampein yang lebih krusial lagi ya. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri ini ya. Gampang caranya, tinggal ketik bisnisfacebook.com overview. Nanti kayak kita bikin akun Instagram ya. Terus cek email, konfirmasi email ya. Sama kayak kita bikin akun Instagram lah ya. Terus bikin akun iklan. Akun iklan ini tempat untuk kita nanti bisa ngiklan kayak gitu ya. Untuk kita bisa ngiklan, kita isi-isi semua ini di sini gitu kan. Nanti teman-teman bisa praktekin sendiri deh kayak gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Jadwal iklan jalan. Ya, ini masih banyak pertanyaan orang-orang ya. Pertama, teman-teman, kalau untuk iklan itu mulai jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Ya. Tapi dengan catatan karyawannya standby di jam segitu. Ya, jadi kita kayak buka toko, tapi tetap iklan itu untuk mulai jam 5 pagi. Tapi kalau teman-teman yang kedua, mulai jam 5 pagi ya tapi nggak dimatiin 24 jam jalan. Mazan pernah kayak gitu? Pernah. Aku pernah ngiklan ngalamin jam 5 sore yang 24 jam. Jadi sip-sipan karyawan aku. Jam 5 pagi ganti orang, jam 10 malam ganti orang, jam 8 pagi muter orang lagi. Kenapa? Iklan bagus. Tetapi kan jadi catatan, teman-teman punya nggak karyawan yang begitu? Punya nggak tim yang begitu? Ya kan? Tapi kalau teman-teman nggak punya, nggak apa-apa. Jam 5 sore aja nggak apa-apa. Ya. Selama iklan menguntungkan, jangan pernah dimatiin karena akan jelek. Jadi teman-teman ngiklan bagus, tiba-tiba dimatiin seminggu. Jelek tuh biasanya.
Kalau sehari 2 hari nggak apa-apa. Tapi kalau udah kelamaan jadi jelek biasanya. Ya. Terus yang keempat, iklan bisa aja nonstop berbulan-bulan tidak dimatikan selama menguntungkan. Kenapa harus dimatiin? Kemarin di webinar ada yang nanya begini, Mas Zan, ngiklan itu jadinya sebenarnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan apa gimana? Wah, aku langsung jawab dong. Kamu bayangin, kamu ngiklan hari ini untung 1 juta. Oke. Besok kamu nggak ngiklan dan kamu nggak untung 1 juta. Besoknya kamu ngiklan lagi, untung lagi 1 juta. Besoknya nggak ngiklan lagi, nggak untung 1 juta. Kira-kira mau ngiklan tiap hari, apa mau sehari sekali, apa mau 3 hari sekali? Ya tiap hari lah. Gitu. Jadi ngiklan itu terus. Makanya aku ngiklan udah bertahun-tahun teman-teman, nggak pernah berhenti. Kenapa? Ya menguntungkan, ngapain dimatiin? Ya kita kan nyari penjualan, kita kan nyari untung. Lah untung apa yang dimatiin? Dialanin terus aja selama dalam catatan. Ada yang ngebalesin customernya, ada yang ngurusin orderannya, jalanin aja. Ya, tapi kalau emang karyawan ribut segala macam ya mau buat apa? Ya. Terus, nah ini spesifik nih buat teman-teman yang punya produk yang cuman buat iklan ke daerah-daerah tertentu. Ya, jadi dalam ngiklan nanti di Instagram Ads bisa kita setting mau Jakarta doang. Jadi kalau teman-teman nih properti, teman-teman mungkin umroh pengen nargetin orang daerah tertentu, ya targetin aja bisa. Jakarta doang, Tangerang itu bisa. Ya. Tetapi kalau teman-teman punya produk yang bisa all Indonesia aja. Ya, nggak usah ditahan-tahan gitu ya. Jadi seluruh Indonesia aja mainin. Kenapa? Kalau produknya all Indonesia dan kalian nggak punya data sebenarnya yang beli itu banyak dari mana, udah all Indonesia aja. Tapi kalau memang, Mas, saya mah jasa wedding, saya mah jasa fotografer, saya mah properti yang cuman bisa jualan di daerah ini doang. Karena nggak mungkin, Mas, saya jasa wedding terbang ke sana. Emang dia mau ongkosin saya? Ya udah, berarti kamu mainnya Indonesia, mainnya daerah tertentu. Tapi Mas, kalau saya ini Mas, produk saya Mas, seluruh Indonesia saya kirim, siap saya Mas. Ya udah, berarti main all Indonesia. Gitu. Mas Dan, kalau misalnya saya nih jualan produk, saya tinggal di Papua Mas, kan nggak mungkin Mas dari Papua saya kirim ke daerah-daerah. Kamu sewa gudang. Di Jabodetabek udah banyak yang buka jasa gudang. Ya kamu taruh barang kamu di sana sehingga dari sana yang ngirim-ngirim. Ya, semua udah ada solusinya. Ya, terus dua kesalahan pemula ketika ngiklan. Pertama, ngandelin buspos. Mazan, serius nih kalau kita ngiklan pakai buspos sebuah masalah. Iya. Karena banyak orang-orang cerita lagi ke aku, Mazan, ya, saya alhamdulillah Mas, ngiklan properti bulan ini closing sampai 5 unit. Ya, ngiklannya berapa? 2 juta. Wih, berapa per unitnya? Alhamdulillah Mas, unit-unit 400 juta, 500 juta gitu. Closing Mas, saya segitu Mas. Wah, keren keren. Tapi kenapa ya Mas tiba-tiba akhir-akhir ini jelek? Nah, ngiklannya pakai apa Mas? Nih, pakai buspos nih. Nah, gitu. Jadi Buspos minusnya kita nggak bisa tahu ini jelek kan apa. Makanya nanti aku rekomennya teman-teman semua kelar dari webinar ini ngiklan pakai landing page. Supaya apa? Bisa latihan baca data. Instagram ngasih data ke kita belajar. Baca datanya kayak gimana analisanya. Ya, jadi kayak ada ini harus dianalisa. Ya. Tapi kalau teman-teman yang sekarang ngiklan pakai Buspos, untung jalanin aja Busposnya nggak apa-apa. Tapi ngiklan pakai Ads Manager juga. Ya, karena orang-orang yang akhirnya ngobrol konsul sama aku one on one gitu, akhirnya mereka pakai Ads Manager. Gitu, ya. Terus yang kedua, udah tahu nggak ngasilin tetap aja dihajar. Udah tahu nih rumahnya bocor, udah tahu nih rumahnya udah seminggu bocor, kagak naik-naik ke genteng, ya makin bocor rumahnya. Ya emang siapa yang bisa tiba-tiba nambel tuh rumah di atas genteng? Kalau kita nggak naik tuh ke atas genteng, sama dengan iklan. Siapa yang bikin iklan kita jadi untung gitu? Oh mungkin Instagram ngeliat kita iklannya nggak ngasilin, ya udah dibikin untung. Dan nggak gitu kan, iklannya ke manusia bukan ke robot. Ya kayak gitu. Jadi teman-teman mesti paham. Ya. Terus dua kesalahan pemula lagi nih ketika iklannya bagus. Yaitu naik nurunin budget nggak pakai ilmu. Wah iklan saya bagus, saya naikin 10 juta, jeder jadi jelek. Saya naikin 1 juta jadi jelek. Karena naik nurunin budget itu ada angkanya, ada indikasinya, ada ukurannya. Sekian baru boleh naik, sekian baru boleh sekian, sekian baru boleh sekian. Nggak bisa asal jebret. Gitu ya. Yang kedua, nggak tracking iklan sebenarnya closing itu dari hasil ads atau tidak. Nah ini kesalahan yang sering terjadi. Mazan, saya ngiklan Mas, hari ini, sebulan ini Alhamdulillah untungnya gokil Mas, penjualannya oke. Gitu kan. Terus pas dicek gitu kan, kamu ngiklannya pakai apa? Pakai awareness Mas, pakai engagement Mas, pakai klik tautan Mas, pakai profil visit Mas. Terus kamu tahu dari mana itu closing dari iklan? Nggak tahu Mas, tiba-tiba rame. Endorse jalan, jalan Mas. QL jalan, jalan Mas. Paid promote jalan, jalan Mas. FYP organik jalan, jalan Mas. Nah, kan bisa jadi bukan dari iklan yang closing. Bisa jadi dari konten organikmu, bisa jadi dari endorse kamu. Makanya iklan itu yang kayak aku tadi loh. Jadi kamu mau ngeluarin 500 juta, apakah Mazan ngeluarin duit 600 juta nggak punya data? Aku punya data semuanya. Aku itu bener-bener memang ngasilin iklannya.
Kalau teman-teman bayangin, teman-teman ngiklan 10 juta bulan ini, tapi teman-teman nggak punya data. Saya nggak tahu sih mas, saya tapi ngiklan 10 juta penjualan saya oke sih mas. Tapi nggak punya datanya, beneran dari iklan bukan sih yang beli, nggak punya datanya, ngapain? Jadi bingung. Tapi kalau punya kayak aku tadi, iya mas, itu Instagram ngabalin ke saya, to cart-nya ada 1.000 orang mas. Bener itu mas. Saya cek emang orderan saya bulan ini ada 1.000 mas, kan enak. Bulan depan naikin yuk budgetnya. Beneran kok datanya nunjukin. Makanya teman-teman sering dengar ya, kalau kita bisnis pakai data, bukan pakai asumsi. Datanya ada nggak? Nah, sama iklan. Datanya bener nggak dapat penjualan? Jangan-jangan ngeluarin duit ratusan juta nggak ada penjualannya. Ya, cuman dapat followers lagi jangan-jangan. Ya, mending kalau followersnya beli, ya kita punya tracking semua data. Makanya nanti semua ngiklan harus ikutin pakai cara kayak aku tadi barusan, kayak gitu. Ya. Terus Mas Zan, apa yang hal-hal yang mesti saya lakuin nih untuk kita praktek bisa ngiklan? Ya, tentu sejam 2 jam nggak cukup waktunya, gitu ya. Pertama bikin business manager. Ya, nanti teman-teman bikin business manager, kedua bikin akun iklan, ketiga siapin konten iklannya. Ingat, jualan ke manusia, bukan ke robot. Siapin konten iklan yang maksimal ya, nanti di ending webinar aku setelin ya gimana caranya ya. 4, bikin landing page. Ini wajib deh dicobain supaya teman-teman di sini bisa belajar baca data iklan kayak gimana ya. Dan yang kelima ngiklan deh ya, yang kelima langsung ngiklan kalau Terus semua itu udah dapat disiapin ilmunya. seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan yang pasti masuk Iya, nih, Mas, gimana iklan saya supaya nembak tepat sasaran, gimana caranya Mas? Ya, pertama, supaya ads kita nembak ke orang yang kita tuju, bikin konten yang sesuai dengan target manusianya. Maksudnya apa? itu kan ada. Contoh kalian jualan tadi misalnya obat ya, penyembuh GERD, penyembuh asam lambung, hanya hitungan 5 detik. Berarti kan kontennya harus nargetin ke situ. Kata-katanya, kamu punya asam lambung dan aktivitas jadi tidak enak. Cukup semprot pakai ini, 5 detik, masalahmu selesai, nafas segar, asam lambung hilang. Wah, orang yang punya masalah tersebut akan, wih, ini yang saya cari. Iya. Tetapi kalau teman-teman nggak punya masalah asam lambung, nggak punya masalah GERD, nggak punya masalah aktivitas terganggu, tiba-tiba kena iklan, mau klik nggak? Aku tanya, mau klik nggak? Ya ngapain? Saya punya masalah juga kagak. Contoh lain, aku nih orang kacamata, tiba-tiba ada iklan lewat misalnya. Minum obat ini, 1 pil saja, mata minus hilang menjadi 0, buang kacamatamu. Aku akan klik nggak? Wih, apaan nih? Aku akan klik, menarik. Karena aku pengen banget nih lepas dari kacamata nih aku nih. Nggak suka dengan minus. Ya, aku akan klik. Tapi kalau kamu bukan orang yang kacamata, nggak punya penyakit minus, ngapain kamu klik iklannya? Lah orang saya nggak punya masalah, lah orang saya nggak butuh. Iklan tuh kayak gitu. Ya, teman-teman harus paham betul ini supaya nanti habis webinar ini udah dapat tuh, oh iya 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 saya dapat paham paham paham, iya harus kayak gitu manusia gitu loh, mereka tuh akan ya, teman-teman yang tahu, teman-teman punya bisnis lah ya. Yang kedua, buat mulai dari harga, penawaran, visual. Visual ini penting, konten iklannya tuh apakah bentukannya video atau foto ya, customer kalian sukanya yang kayak gimana. Nah, makanya nanti kita bongkar gimana bikin konten iklan ya, kata-katanya, copywritingnya sesuai dan lain-lain ke target marketnya ya. Karena iklan hanya ngebantuin promosiin apa yang ingin kalian promosikan. Jika hasil tidak sesuai, maka ada 2 hal yang barusan aku sebutin ya, yang salah ya. Mas Zon, saya nge-WA nggak berkualitas. Berarti konten iklannya ada yang salah. Karena yang datang orang-orang nggak berkualitas. Ya, masih sampai sini paham nggak ya? Jadi orang yang berkualitas akan klik iklan yang memang berkualitas gitu loh. Jadi semuanya tuh konsepnya tuh dapat tuh. Ya, makanya teman-teman yang kalau yang jago marketing, oh saya udah tahu Mas, target market saya siapa, umurnya berapa, mereka sukanya warna apa, mereka punya masalah apa, udah enak mau ngiklan tuh. Oke, tinggal bilang orang desain, bikin desainnya begini, ini, begini, harga sekian kita pasang, karena biasanya mereka UMR. Contoh, kalian jualan gesper. Gespernya buat anak kantoran. Anak kantoran gajinya berapa misalnya? 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Terus kalian jualan gesper harga 10 juta, mau beli nggak? Ya, si level mungkin ya. Anak kantoran si level tuh baru beli. Gitu. Jadi teman-teman harus paham marketnya, harus paham manusianya siapa. Sehingga teman-teman ngiklan jadi paham. Seperti itu. Ya, oke, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi tadi kita barusan sudah membahas 2 hal ya. Pertama adalah bagaimana menganalisa iklan teman-teman ya supaya
Benar, kenapa iklan ini rugi, teman-teman udah tahu. Kenapa iklan ini untung ya, mendeteksi iklan bagus itu kayak gimana, mendeteksi iklan jelek itu karena apa. Lalu yang kedua, gimana ngiklan tanpa harus menggunakan boost post. Tadi kita udah bahas, gimana ngiklan nggak harus pakai posting-posting dulu. Ya mungkin secretnya number 2 nih teman-teman nanti bisa nonton ulang rekamannya untuk bisa praktek gimana caranya bikin business manager dan juga bikin ad account supaya teman-teman tuh ngiklan pakai ads manager. Karena ngiklan kayak aku tadi itu harus pakai ads manager seperti itu.